Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teman-temanku kelas 9 yang berbahagia. Apa kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan minggu lalu teman-teman telah mengirimkan foto tugas menuliskan teks Undang-Undang Dasar 1945. Alhamdulillah hampir 100%. Ya, walaupun belum sepenuhnya 100% yang mengirimkan, tapi teman-teman telah menunjukkan keseriusannya dan kesungguhannya untuk mengikuti mata pelajaran ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak ya atas keseriusan dan kesungguhannya mengikuti pelajaran ini. Sambil kita memasuki pelajaran hari ini, Bapak akan ulas pembelajaran minggu lalu supaya berkesinambungan pemahamannya. Pembukaan UUD adalah sumber motivasi, inspirasi, tekad, semangat, dan cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Ini minggu lalu ya, kita sudah bahas ini. Alinea pertama UUD isinya apa? Alinea kedua UUD isinya apa? Alinea ketiga UUD isinya tentang apa? Keempat apa? Nanti di akhir pembelajaran ketika babnya selesai, sebelum ulangan Bapak akan bagikan PowerPoint-nya sebagai bahan referensi teman-teman dalam belajar. Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, itu maksudnya apa sudah dijelaskan minggu lalu. Nah, ini alinea ketiga isinya tentang apa? UUD 45 alinea ketiga. Alinea keempat apa yang dijelaskan di sana. Nah, kita masuki yang B sekarang. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Nah, teman-teman yang berbahagia, kalau kita bicara mengenai pokok pikiran, bahwa pokok pikiran UUD 45 itu ada 4 jumlahnya, ada 4 butir. 4 butir pokok pikiran. Pokok pikiran ini sudah ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, dan tentunya tidak bisa diubah. Pokok pikiran ini bukan diambil dari alinea 1, pokok pikirannya apa, alinea kedua pokok pikirannya apa, 3 apa, 4 apa, bukan. Tapi pokok pikiran adalah inti dari keseluruhan teks ya, inti atau makna dari keseluruhan teks yang ada di pembukaan UUD ini. Dan inti tersebut ternyata adanya di alinea keempat atau paragraf keempat. Nah, bagi teman-teman yang hafal UUD pasti kebayang. Paragraf keempat itu diawali dengan kata kemudian. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu paragraf terakhir, paragraf keempat. Nah, di paragraf keempat itulah terdapat 4 pokok pikiran pembukaan UUD. 4 pokok pikiran, ada 4 ya. Kita bahas satu persatu. Pokok pikiran pertama pembukaan UUD adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kalimatnya adalah kalimat yang baku, kita tidak bisa ubah. Tapi jika teman-teman ingin menghafalnya, caranya mudah. Pokok pikiran pertama yang teman-teman perlu garis bawahi adalah kata persatuan. Nah, di situ ada kata persatuan. Atas persatuan dengan mewujudkan. Nah, kata persatuannya boleh digarisbawahi. Di situ bermakna ya, persatuan ini sebagai pokok pikiran pertama pembukaan UUD. Pak, kan persatuan itu sila ketiga di Pancasila. Iya, benar sekali bahwa dalam Pancasila persatuan adalah sila ketiga, tapi dalam pokok pikiran UUD adalah masuk ke dalam pokok pikiran pertama. Jadi memang
Berbeda ya pokok pikiran dengan Pancasila. Pak, katanya Pancasila bagian dari UUD. Ya, benar sekali. Pancasila letaknya ada di dalam UUD. Lebih tepatnya berada di alinea keempat. Nah, berada di alinea keempat bagian paling akhir. Itu adalah Pancasila. Nah, kalau pokok pikiran pembukaan UUD ini ya memang letaknya juga sama, ada di alinea keempat, tapi urutannya berbeda karena memang jumlahnya juga hanya 4 pokok pikiran. Yang pertama tadi kata kuncinya adalah persatuan ya. Diingat-ingat, pokok pikiran pertama kata kuncinya adalah persatuan. Kalau dihafal kalimatnya sangat boleh, tapi cukup panjang. Ya, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, kata kuncinya teman-teman cukup hafalkan persatuan ya. Kita lanjut. Pokok pikiran kedua sekarang. Pokok pikiran kedua pembukaan UUD adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Loh, Pak, ini kan isinya adalah sila kelima keadilan sosial. Ya, memang benar bahwa pokok pikiran kedua pembukaan UUD adalah sama dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial. Yang teman-teman perlu garis bawahi adalah kata keadilan sosial. Jadi pokok pikiran kedua pembukaan UUD 1945 adalah keadilan sosial. Pak, apakah pokok pikiran bisa diotak-atik urutannya? Ya, ini tidak bisa karena memang pokok pikiran ini sudah ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia, yang sudah ditetapkan dalam undang-undang bahwa urutannya seperti tadi. Yang pertama ya persatuan, yang kedua keadilan sosial. Kita lanjut, kita lihat yang ketiga apa sih? Pokok pikiran yang ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Ini pokok pikiran ketiga, ya isinya kedaulatan rakyat. Nah, teman-teman garis bawahi kata kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. Jika kita lanjutkan, di bawah ada kata kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kalau di Pancasila ini adalah sila keempat, tapi kalau dalam pokok pikiran pembukaan UUD ini adalah pokok pikiran ketiga. Ya. Jadi pokok pikiran pertama persatuan, pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial, pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat. Pokok pikiran keempat atau yang terakhir adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba diperhatikan ada berapa sila di dalam pokok pikiran keempat ini? Ada 2 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada 2 sila yang masuk dalam pokok pikiran keempat. Ya. Ini double nih, di pokok pikiran keempat double. Ada sila pertama, sila kedua. Ya, sebetulnya teman-teman harus menghafal kalimatnya tuh, negara berdasar atas ketahunan gitu ya. Seperti tadi yang di sini, teman-teman harus menghafal sebetulnya nih. Mana? Ini nih. Negara yang berkedaulatan rakyat, hafalin dari sini nih, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan nah, cuma supaya teman-teman lebih memudahkan, dihafal kata kuncinya saja. Bapak ulangi, yang pertama, pokok pikiran pertama UUD 1945 adalah persatuan, yang kedua adalah apa? Keadilan sosial, yang ketiga adalah kedaulatan rakyat, yang keempat adalah ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa jumlah pokok pikiran pembukaan UUD? Ada 4 pokok pikiran. Berapa jumlah sila Pancasila? Ada 5 sila. Jangan ketukar. Silanya ada 5, pokok pikiran ada 4. Ya. Posisinya sama-sama ada di paragraf keempat pembukaan UUD. Nah, itu sebabnya ini kalau Bapak lagi bahas ini, teman-teman sambil buka tuh
teks pembukaan UUD-nya supaya bisa melihat langsung. Masa sih Pancasila ada di alinea keempat? Nah, kita buktikan. Di situ ada. Ya, ini masih lanjutan pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat pembukaan UUD mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya ada pembahasan mengenai hukum. Nah, hukum itu dua jenis bentuknya, ada yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Ya, yang tidak tertulis namanya konvensi. Itu berikutnya kita bahas. Ya, intinya pokok pikiran keempat ini ingin mewujudkan cita-cita hukum. Ya, cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Cita-cita hukum kita apa sih? Keadilan. Kembali ke yang tadi, cita-cita hukum kita adalah demi mencapai keadilan. Nah, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan UUD 45. Dibaca lagi. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD tahun 45 merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan UUD 45. Ya, Bapak ulang. Di pembukaan UUD alinea keempat atau paragraf keempat ada kalimat kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia sampai dengan akhir. Itu kan kalimatnya panjang. Nah, dari seluruh kalimat tersebut diambillah pokok pikiran. Nah, dan kebetulan namanya bukan pokok pikiran alinea keempat, tapi pokok pikiran UUD, pokok pikiran pembukaan UUD. Nah, undang-undang mengatur tersebut. Jadi namanya bukan pokok pikiran alinea keempat, bukan, tapi pokok pikiran pembukaan UUD. Ya, karena memang inti dari pembukaan UUD ya semuanya ada di alinea keempat. Yang diperjelas di kalimat yang ini. Agar tujuan negara terwujud dalam pelaksanaannya, negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara, yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan. Nah, setiap negara kan punya tujuan. Nah, supaya tujuan itu dapat tercapai dalam penyelenggaraan negaranya, negara harus punya dasar. Ya, negara harus punya dasar. Nah, di Indonesia dasarnya menggunakan dasar negara persatuan republik. Dasar negara persatuan republik yang berkedaulatan, artinya tidak di bawah kaki negara lain, tidak ditindas oleh negara lain, tidak dalam penjajahan oleh negara lain. Itu namanya berkedaulatan, yang merdeka. Nah, ini yang saya untuk minggu depan ya. Ini bisa Bapak ulas sedikit. Ya, tidak terlalu sulit untuk minggu depan, tapi memang cukup banyak nanti. Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti di deskripsi pembelajaran hari ini insya Allah Bapak sertakan jika memang ada tugas yang harus dikerjakan. Bapak harap teman-teman dapat mengerjakan kewajiban tersebut. Nanti jika memang tidak ada, berarti hanya mengulas materi ini. Silakan lihat di deskripsi kelas Google Classroom pelajaran ini pertemuan ke-9. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bapak apresiasi dengan sangat atas kesungguhannya mengikuti pelajaran ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait materi, boleh japri atau bertanya di grup angkatan kelas 9. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.